Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Pak Arifin. Kali ini saya memenuhi permintaan dari Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana sih memerinci nilai perilaku pada SKP yang terbaru, ya, baik yang ada di Permen nomor 3 maupun Permen nomor 8 tahun 2021. Nah, karena banyaknya masukan-masukan, maka sekarang ini kami jawab Bapak dan Ibu cara bagaimana menilai perilaku pada SKP yang terbaru. Nah, di sini yang pertama kali itu adalah kita melihat Bapak Ibu itu di level perilaku kerja yang dipersyaratkan itu masuk golongan yang mana, gitu ya. Nah, di sini ada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional keahlian, jabatan fungsional keterampilan. Nah, Bapak Ibu masuk sebagai guru atau sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas itu masuknya di sini jabatan fungsional keahlian ini. Bapak Ibu ini di sini sebagai di utama, apa di madya, apa di muda, apa di pertama. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu golongan 4A Muhammadiyah berarti Ibu di jabatan guru madya. Ya, guru madya. Kalau umpama Ibu golongan 3C Muhammadiyah berarti ada di guru muda. Kalau guru pertama berarti ada di golongan 3A atau 3B dan seterusnya Bapak Ibu ya, masuk di sini. Nah, ambil saya contoh di tengah-tengah, katakanlah saya ambil di tengah-tengah yaitu katakanlah umpama contoh guru muda umpamanya ya. Guru muda golongan 3C umpamanya. Golongan 3C. Nah, berarti Bapak dan Ibu nanti kalau golongan 3C itu ada di level 3 dan 4 ya. Level yang dipersyaratkan 3 dan 4. Kalau Bapak Ibu umpama saja nih golongan 4B umpama aja, 4B. Berarti Bapak Ibu ada di level ini 4 dan 5 ini. Nah, ya. 4 dan 5. Nah, dan seterusnya ya. Tetapi kalau golongan 3C umpama aja, maka ada di level 3 dan 4. Nah, maka nanti indikator perilakunya menggunakan yang ada di level 3, 4, dan 5 Bapak Ibu. Nah, sekarang lihat aspek perilakunya sekarang. Nah, katakanlah ini. Tadi ada di level 3 dan 4. Berarti 3, 4, dan 5. Di atasnya ada 5 ya. Jadi 3, 4, dan 5. Nah, situasinya ini ada 5 Bapak Ibu. Situasinya ada A, B, C, D, E. Tiap situasi ini nanti dirinci A sampai E ini dihubungkan dengan level 3, 4, dan 5 untuk indikator perilakunya. Ya. Kemudian yang B ya begitu, dikaitkan dengan 3, 4, 5. Yang C ya begitu, 3, 4, 5. D ya gitu, 3, 4, 5. E ya gitu, 3, 4, 5. Berarti nanti ada 15 indikator perilaku. Nah, jelas Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita praktekkan ya, Mama kita praktekkan. Kita praktekkan. Yang A aja, ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani, umpama nomor 3, memberikan pelayanan di atas standar. Pelayanan di atas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan. Umpama ini ya, umpama ini. Yang A ini ya. Maka terpenuhi tidak? Oh, ternyata umpama ini terpenuhi umpamanya. Terpenuhi. Nah, salah ya. Umpama ini ya, terpenuhi. Kemudian umpama saja yang A dihubungkan dengan yang level ini 4, level 4 indikatornya memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah
dalam pelayanan. Umpama ini, terpenuhi umpama ini. Nah, kemudian yang kelima, berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan percepatan penanganan masalah. Katakanlah umpama tidak terpenuhi. Nah, kita silang ya. Nah, berarti ini dinilai Bapak dan Ibu. Dari nilainya tadi level 3 dan 4 kan. Nah, kalau minim itu ya 3, kalau maksimal 4. Berarti ini nilainya termasuk nilainya 4. Nah, begini Bapak Ibu ya. Berarti nilainya 4. Nah, kalau umpama terpenuhi, tidak terpenuhi hanya 1, berarti minim, yaitu yang 3. Ya. Jadi kalau tidak terpenuhi semua, berarti di bawah standar, berarti nilainya 2. Ya. Kalau terpenuhi semuanya terpenuhi, berarti di atas standar, berarti di 5. Nah, seperti itu Bapak. Katakanlah sekarang wajar-wajar aja ya sekarang ya. Nah, katakanlah yang B sekarang, yang B. Ketika membangun hubungan dengan pihak-pihak yang dilayani, 3. Memberikan pelayanan di atas standar untuk memenuhi tidak terpenuhi, tidak terpenuhi, tidak terpenuhi, disilang. Nah, kemudian yang tetap yang B, memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan, terpenuhi, terpenuhi. Kemudian yang kelima, berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan percepatan penanganan masalah. Wah, untuk yang B ini, untuk yang indikator perilaku 5 tidak terpenuhi, Nah, tidak terpenuhi. Nah, berarti nilainya juga 4. Nah, terpenuhi, tidak terpenuhi. Yang terpenuhi 2. Berarti nilainya kalau 3 dan 4 kan, berarti nilainya ini adalah 4. Nah, 4. Ya. Nah, sekarang yang C sekarang, yang C. Artinya di situasi yang C diberikan kepada pihak-pihak yang ketika diharapkan memberikan nilai tumbuh atas layanan yang diberikan kepada pihak-pihak yang dilayani. Nah, ini yang situasi yang C. Sekarang dihubungkan dengan perilaku yang indikator perilaku yang nomor level 3, 4, dan 5. Nah, memberikan pelayanan di atas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan. Umpama ini. Yang C. Katakanlah yang C ini terpenuhi. Yang nomor 4 katakanlah tidak terpenuhi. Yang kelima, indikator kelima tidak terpenuhi. Nah, berarti yang terpenuhi cuma 1, berarti nilainya cuma 3 Bapak. Ya. Nilainya cuma 3. Sekarang yang D. Yang D. Ketika beradaptasi dengan menggunakan teknologi digital, ini memberikan pelayanan di atas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani. Ya. Nah, kalau umpama aja ini terpenuhi atau tidak terpenuhi, umpama Bapak Ibu ya, tidak terpenuhi. Yang B tidak terpenuhi. Yang nomor indikator nomor 5 terpenuhi. Nah, cuma 1, berarti nilainya berapa? 3 Bapak. Nah, cuma 1 yang terpenuhi, berarti ini ya. Ada di level 3 dan 4, berarti 3 ya. Nah, sekarang yang E. Nah, yang E ya, yang E. Yang E ini melihat situasinya, situasi E. Apa situasi E? Ketika diharapkan dengan benturan kepentingan, ya,
ini memberikan pelayanan di atas standar. Ya, masa umpama. Ya, ya, ya. Kemudian yang nomor 2 umpama ini ya, umpama. Yang nomor 2 tidak. Nomor 3 tidak. Berarti nilainya juga 3. Nah, nah sekarang kita jumlah Bapak dan Ibu ya. A, B, C, D, E. Nah, jadi jumlahnya ini adalah 4, 4, 3, 3, 3. Berarti 8, 8 ditambah 9, 17 Bapak Ibu. Iya, 17 berarti nilainya, jumlah nilainya sama dengan 17. Satu ini nanti harus paham, nanti untuk selanjutnya sama Bapak Ibu ya. Caranya sama dengan yang pertama ini. Nah, sekarang 17 rata-ratanya berapa? 17 dibagi 5 A, B, C, D, E, yaitu 5 situasi tadi. 5 situasi Bapak Ibu ya. 17 dibagi 5 sama dengan 3,4. Nah, 3,4. Nah, berarti nilainya berapa? Nah, berarti nilainya berapa? Nah, nanti untuk nilai ini kita hitung nanti aja ya. Nilai ini nanti masukkan rumus Bapak Ibu. Gampang ini, menghitungnya gampang sekali. Berarti rumusnya ini nanti kalau ini berarti sesuai standar. Standarnya kan 3 dan 4. Padahal dia mendapatkan 3,4. Berarti sesuai standar. Kalau sesuai standar, maka menggunakan rumus ini Bapak Ibu. Nah, jika level yang diperoleh itu ring standar, maka menggunakan rumus 90 tambah 190 kurang 90 dikurangi level yang diperoleh. Ya. Kemudian jika di atas yang dipersyaratkan, jika di atasnya umpama mendapat nilai di atasnya 5 umpama rata-ratanya umpama di atas 4 umpamanya. Maka rumusnya beda lagi, 109 tambah 120 kurang 109 dikalikan level yang diperoleh. Nah, ini ada di permen Bapak Ibu. Nah, sekarang kita hitung contoh satu aja. Cara menghitungnya Bapak dan Ibu. Nanti ini nilainya. Nah, ini nilainya ini 3,4 berarti sama dengan 190. Nah, ya 90 di 109 dikurangi 90 19. Berarti di kalkulator Bapak Ibu ya. Berarti 19 dikali 3,4 0,4 Bapak Ibu. Nah, sama dengan 7,6 ditambah 90 berarti sama dengan 97,6. Nah, dimasukkan rumus tadi Bapak Ibu ya. 97,6. Loh, begini Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, nilainya yang untuk aspek pelayanan. Nah, pelayanan ini nilainya 97,6 loh ini Bapak Ibu ya. Ini masih pelayanan. Orientasi pelayanan. Nah, ini. Sekarang yang kedua yaitu komitmen. Ya, komitmen. Aspek perilaku kerja komitmen ini sama Bapak Ibu dengan yang pertama yaitu ada 5 situasi, kemudian ada 7 indikator perilaku. Sama, tekniknya sama dengan yang pertama. Contohnya umpama saja, tadi karena masuk di level 3, 4, maka indikatornya 3, 4, dan 5. Yaitu yang A, ketika menjalankan tugas serta kewajiban sebagai anggota organisasi, ini dikaitkan dengan yang nomor 3, yaitu menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten serta meneladani perilaku komitmen terhadap organisasi. Nah, ini katakanlah dibuat tidak terpenuhi. Nah, umpama aja ya. Nah, ini dibuat tidak terpenuhi ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika harus menjaga citra
organisasi. Nah, ini dikaitkan dengan yang ini, nomor 3, yaitu menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten, kemudian mendukung tujuan dan statuta organisasi konsisten, yang kami bertindak berdasarkan nilai-nilai organisasi secara konsisten. Nah, ini dihubungkan ini, maka di sini katakanlah yaitu terpenuhi. Nah, kita centang ya terpenuhi. Nah, sedangkan yang ketiga ini yang nomor 5 ini bertindak berdasarkan nilai-nilai organisasi secara konsisten, ini ternyata dibuat tidak terpenuhi. Nah, jadi nilainya karena yang terpenuhi cuma 1, maka nilainya 3. Nah, maka nilainya 3 ya. Nah, ini 3. Nah, maka nilainya 3. Sekarang yang B sama dengan tadi, dengan situasi yang dihubungkan dengan yang nomor 3 ya. Di ini sekarang ini nomor 3 menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten serta meneladani perilaku komitmen terhadap organisasi. Ini yang B. Artinya situasi yang B, Bapak Ibu ya. Situasi yang B. Nah, jadi situasi yang B ini kita hubungkan dengan nomor 3, 4, 5 sama dengan yang pertama. Ketika harus menjaga citra organisasi, yaitu untuk yang menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten, ini dianggap terpenuhi. Nah, sedangkan situasi yang nomor 2, yang B, yaitu ketika harus menjaga citra organisasi dihubungkan yang indikator keempat, mendukung tujuan serta menjaga citra organisasi secara konsisten. Maka di sini dibuat yaitu terpenuhi. Nah, sedangkan yang indikator yang kelima, ketika harus menjaga citra organisasi yang B ini ya, ini ternyata bertindak berdasarkan nilai-nilai organisasi secara konsisten. Ini dianggap tidak terpenuhi. Umpama ini Bapak Ibu ya, umpama. Jadi terpenuhi, tidak terpenuhi. Maka nilainya 4 karena ada di level 3 dan 4 ya. Sama dengan yang pelayanan tadi. Kemudian yang C sekarang, situasi yang C. Nah, situasi yang C. Situasi yang C ketika menghadapi keadaan dilematis. Nah, maka ini dihubungkan dengan indikator ketiga, keempat, kelima. Sama dengan tadi, dianggap saja indikator yang ketiga ini adalah terpenuhi, indikator yang keempat itu tidak terpenuhi, indikator yang perilaku yang kelima ini terpenuhi. Berarti nilainya juga 4. Nah, D sekarang. D ini artinya situasi yang D. Situasi yang D untuk yang komitmen. Nah, ini situasi yang D. Ketika diharapkan memupuk jiwa nasionalisme, ini dikaitkan dengan aspek perilaku yang nomor 3, 4, dan 5. Umpama saja. Ini kan umpama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan umpama. Jadi yang D itu ternyata dibuatlah katakanlah tidak terpenuhi, yang ke indikator yang kelima terpenuhi. Nah, ini berarti nilainya 3. Nah, sekarang situasi yang terakhir. Situasi yang kelima ini. Nah, ini ketika dihadapkan dengan masalah korupsi, kolusi, nepotisme, yaitu untuk yang menunjukkan tindakan yang perilaku konsisten serta meneladani perilaku komitmen terhadap organisasi, ini adalah dijawab katakan umpama ini yang E terpenuhi. Nah, terpenuhi ya, terpenuhi yang E. Nah, yang terpenuhi. Kemudian situasi yang E dihubungkan dengan yang level yang keempat, maka terpenuhi. Katakanlah yang kelima, indikator yang kelima ini tidak terpenuhi, berarti nilainya 4. Ini umpama saja Bapak Ibu ya. Sehingga kalau dijumlah 3, 4, 4, 3, 4 nilai jumlahnya nilainya 8.
Kalau di rata-rata 18 dibagi 5, 5 itu dari mana? Ya 5 situasi A, B, C, D, E tadi. 18 bagi 5 sama dengan 3,6. Maka nilainya akan ketemu 101,4 karena dimasukkan rumus Bapak Ibu. Dimasukkan rumus yang ini 3,6. 3,6 itu berarti sesuai standar. Standarnya kan 3 sampai 4. Nah, 3 sampai 4 itu ada 3,6 berarti sesuai standar Bapak Ibu ya. Berarti pakai rumus 90 ditambah 109 dikurangi 90 dikali level yang diperoleh dikurangi 3. Berarti 3,6 Bapak Ibu berarti menjadi 0,6 dikali 19 ditambah 90 akan ketemu 101,4. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nantinya untuk yang ini sama caranya. Untuk yang nomor 3 inisiatif kerja, caranya sama Bapak Ibu ya. Yaitu yang A ini dikaitkan dengan indikator level yang ketiga, 4 dan 5. Kemudian yang B dikaitkan dengan 3, 4 dan 5. Kemudian yang C dikaitkan 3, 4 dan 5. Ini dikaitkan dengan indikator perilaku yang ketiga, keempat, kelima. Nah, nanti akan dimasukkan ke nilai tabel nilai seperti tadi. Umpama saja Bapak Ibu, tidak saya ulang lagi ya, karena nanti terlalu panjang ya, waktunya terlalu panjang. Umpama saja ini, umpama ini. Nah, umpama saja dimasukkan, itu orientasi pelayanan tadi dapat 3,4, nilainya kan 97,6 ya. Sedangkan yang nomor 2 dapat 3,6, nilainya 101,4. Nah, umpama aja yang ketiga ini sama, nilainya 3,6, 101,4. Sedangkan yang kerjasama sama dengan nomor 1, 3,4, nilainya 97,6. Maka ini dijumlah Bapak Ibu. Dijumlah semuanya, kemudian dirata-rata, yaitu dibagi 4. Kenapa kok kepemimpinan kosong? Nah, kepemimpinan ini karena guru ini golongan 3C, maka tidak masuk di sebagai kepala sekolah atau pemimpin, tidak masuk di pemimpin. Maka kepemimpinan nilainya kosong, tidak usah dinilai Bapak Ibu ya. Kecuali nanti kalau beliau itu ada nilai kepemimpinannya, kalau guru tidak punya ya. Nah, dibagi sama dengan ketemu rata-rata 99,5. Nah, kalau 99,5 berarti nilai ini adalah nilai baik. Karena baik itu antara 90 sampai 109. Nah, itu kata kalau amat baik 110 sampai 120. Jadi kalau gitu 99,5 ini adalah nilai baik. Sudah bagus Bapak Ibu. Yang penting jangan sampai nilainya kalau di rata-rata menjadi nilai cukup. Nah, seperti itu Bapak Ibu caranya. Jadi kalau menghitung Bapak Ibu dikaitkan dengan situasi. Pertama levelnya dulu dicari, setelah levelnya level berapa, baru ketemu lah dengan indikatornya, indikator perilakunya, barulah dihubungkan dengan situasi masing-masing aspek ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu dari penjelasan dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham dengan ini sehingga nantinya kalau nilainya sudah ketemu, perilakunya sudah ketemu 99,5, tinggal dimasukkan nilai kinerja. Nilai kinerjanya dapat berapa? Nah, itu nanti dikalikan 70%. Sedangkan nilai perilaku 99,5 dikalikan 30%. Terus dijumlah Bapak Ibu, itulah nilai SKP tahun 2022 umpama saja. Atau karena di masing-masing daerah ini tidak sama, atau menggunakan rumus tidak 70-30, menggunakan rumus 60-40 mungkin. Ya, kalau 60 ya 60% kali kinerjanya berapa, sedangkan perilaku ini dikalikan 40%, terus dijumlah Bapak. Itulah nilai SKP di tahun 2022 umpama saja seperti itu. Untuk membahas tentang nilai kinerjanya sudah saya bahas, yaitu nilai SKP terbaru yang berdasarkan Permen PAN nomor 8
tahun 2021. Di video saya yang sebelumnya sudah ada. Saya kira itu Bapak dan Ibu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.